hampir dapat attack plus 4 ya. Kira-kira lu ngapain, Tri? Kalau gue teriak bugil udah punya mami anjir. Bleeding me dry, she wants to devour my soul. Kenapa tiba-tiba bra goblok? Udah, kita nggak live ya. Wah, bertanda buruk. Tadi ada orang ngetek gue di sini. Cuman ini ngagetin. Jadi gue harus nonton nama lu juga. Biar apa? Biar fair. Suamimu pulang sayang. Kamu lagi masak apa? Suara apa? Loh, kok? Bukannya kamu tadi di belakang sini? Loh, kok beda? Sayang? Aryan ini adalah sebuah nama yang pada akhirnya dapat golden buzzer kan. Terus Bapak Sandiaga Uno happy. Siapa yang gak happy sih? Tapi tiba-tiba kalimatnya, Putri semoga kamu melihat postingan ini. Ya Allah. Itu dia bikin sendiri atau dibikinnya sama admin ya? Gue nggak tahu sih. Tapi itu jelas tidak tepat pada konteks dan. Ini ngagetin kan nih. Baca komen dulu lah. Hampir copot jantung gue tuh kan. Lagi lah. Goblok anjing. Sampai kantor, maaf Pak, telat nunggu bebek. Ya Allah. Udah sore mau buru-buru pulang, Randy suruh bersabar. Ya Allah. Bosnya percaya nggak ya? Kayak sorry saya telat. Apalagi kamu telat, kemarin kamu ada pesawat di jalan, ada ini, ada itu, bla bla. Ada bebek Pak. Bebek apa? Bebek ngantri Pak, sumpah. Mana gak ada bebek ngantri loh. Ada Pak nih. Terus kayak yang pindah deh, pindah. Jangan situ, pindah. Nightshade's pronouns are they, them. He or she just doesn't fit who I am. I'll kill you! David! Can you switch? Kita semua belajar bahasa Inggris cukup lama gitu. Untuk bisa belajar he is, she is, I am, they are. Tiba-tiba kok don't call me he, don't call me she, call me they. What? Terus lu minta gue belajar bahasa Inggris lagi? Enggak man. Actually, it's coral blue number. Hari ini hari Minggu. Hari dimana para petani mulai keluar rumah untuk bersiap membajak sawah yang mereka miliki setelah hari Sabtu kemarin hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Kebumen selama seharian penuh. Jadi para warga akan berkumpul, kemudian menuliskan I love you. Terus nanti yang punya sawah akan, maaf tadi sawahnya dibajak. Bang, kata Ednova kalau main laptop jangan di kasur, nanti ketiduran laptopnya. Lucu. Gue kira laptopnya panas, laptopnya ketiduran ya. Keslip. Di daerah tempat gue tinggal terdapat sebuah tradisi di mana pada malam pertama setelah sawah dibajak, orang-orang akan berlomba-lomba untuk mencari belut di sawah, karena ketika sawah telah selesai dibajak, biasanya sarang-sarang belut juga ikut terbajak dan menyebabkan para belut terpaksa keluar dari sarang tersebut untuk mencari sarang baru. Aja gak enak banget ya. Kalau dipikir-pikir kita jahat juga ya. Belut pada migrasi gitu kan, pada bikin rumah. Wah, aku akan tinggal nyaman di tempat ini gitu, udah enak. Tiba-tiba dicangkul kayak wah, kiamat gitu kan. Ada yang badannya kepotong kan, kecangkul gak sengaja kan. Ada yang anak istrinya terpisah dari bapaknya. Bapak gitu kayak. Terus mau tiba-tiba ketika kiamat udah lewat, yang sisa-sisa dia bilang-bilang sama manusia, ya punah dah tuh. Anjing, serem tau kalau dipikir-pikir, kayak kita jahat juga ya gitu.
saat kami mulai turun lagi ke sawah sebelah, tiba-tiba suara ramai anak-anak yang juga sedang mencari belut bersama kami menjadi sunyi. Dalam hati aku berkata, loh, kok tiba-tiba sepi? Anak-anak di belakang memang lagi ngapain sih? Aku juga merasa ada satu hal yang aku lupakan ketika masuk ke sawah tadi. Hal yang terasa begitu penting. Dan akhirnya aku mengingat hal yang aku lupakan. Sedari awal masuk ke sawah, aku lupa untuk menengok ke belakang. Seketika aku langsung mengarahkan pandanganku ke arah belakang, dan ternyata di belakangku hanya ada hamparan sawah yang sangat gelap. Mada kono sekai. Wah, tiba-tiba masuk isekai anjing. Pandanganku kini berusaha mencari cahaya dari rumah-rumah warga yang seharusnya tidak jauh dari lokasi kami sekarang. Tiba-tiba suara Minecraft, ya Allah, gua kaget. Gua kaget, autoplay-nya kagak dimainin. Gua syok aja. Gua syok. Lagi serem-serem tiba-tiba disuruh mining. Ini asli nggak ya bang? Malam Jumat tadi dikirimin temen, katanya muncul di lokasi tambang pas kerja shift malam. Apa ini bro? Buset dah. Kayaknya bohongan sih. Kayak dia ini panjang-panjang doang gitu, nggak kayak orang. Ih, creepy. Ya mana sebenarnya sampai jadi pikiran gue sih itu. Karena gini bro, pertanyaan valid. Pocong itu berarti semuanya orang Islam dong. Karena kan yang dimakamkan dengan menggunakan kain kafan hanyalah orang Islam. Tapi juga yang jadi pikiran adalah, maksudnya semua orang Islam kan dikebumikan dengan cara dimakamkan dengan kain kafan. Bentuknya dipocong lah sederhananya. Kok ada kuntilanak? Kuntilanak kan pakai daster. Dia dapat dari mana? Iya dong. Oh, yang kayak gitu bang, pocong kan terwujud karena ketakutan kita lihat orang meninggal dikafanin. Make sense. Di dalam gimana? Si Kayana ini adalah wow. Semua nama jalan dan alamatnya sudah gue sensor bang, tenang aja. Apa tuh? Halo guys, kali ini gue mau menamatkan GeoGuessr menebak lokasi dari studio TNM. Bacot banget ini. Ya jangan dibikin. Terima kasih. Tapi mohon jangan dipublish videonya. Kemarin gue dimarahin warga karena gue halangin orang mau berobat. Padahal niat gue baik karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Enggak. Bang, gue masukin nama lu sama Kara deskripsi gue. Disuruh ganti karena pas ditanya nih siapa, bilang YouTuber dan bukan ortu gue. Anjing. Ortu lu juga tulis duluan paling atas. Oh, gila lu ya. Bang, gue bapak mak lu. Kapan gue bikin lu? Astagfirullahalazim, ya Allah. Ditanya guru ini siapa? Ada YouTuber. Bapak mak lu tulis, goblok. Yang ngebiayain mereka bukan YouTuber random. Oh, Uta. What? 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 Oh, that's really cool. Bubble Bender. Wih. Lu pakai sabun apa, bro? Gue pakai sabun ekonomi, gak bisa begitu. What? Tekniknya beda. Andrew, I love traveling to Indonesia, especially Jakarta. I really love Putri Aryani. I cried watching her perform. Salam dari Depok, kan? Anjing. Bulan sebelumnya aku udah ngingetin bayar terakhir tanggal 3 Desember ya, karena aku lagi ada acara di luar kota. Aku nggak sempat ngecek juga. Pas sudah nyampe rumah baru aku cek, ternyata Sian belum bayar juga. Aku tagih lah dia alasannya sih nggak enak badan. Nggak enak badan. Katanya gegara ada sariawan di ujung lidah, terus dia jadi nggak bisa makan, terus janji minggu mau teh. Hubungannya apa sama transfer duit anjing? Emang nggak ada M-banking di Hong Kong? M-banking dari Hong Kong gitu? Emang nggak ada?
Aku tetap tagih terus bang. Aku bilang aku beneran BU ini, tolong besok ya usahakan. Dia bilang iya besok diusahakan, tapi ya masih zong. Akhirnya aku tagih lagi sampai mohon-mohon ke dia buat cepetan bayar. Dia alasan nggak tahu bisa keluar apa enggak karena dia ada bayi. Alasannya banyak amat anjing. Ini bayi kayaknya dibikin sengaja sama dia. Maksudnya, ayo bikin buruan biar gua ada alasan. Oh, jadi gitu. Lagian kalau dia pakai punya bayi sebagai alasan buat belum bisa transfer, terus apa aku harus nunggu sampai bayi itu gede bang? Wah lucu tuh. Sorry ya, gue belum bisa transfer ini. Bayi gue baru masuk TK, nunggu 17 tahun ya. Ya Allah. Ini kalaupun jadi gantungan kunci bagus men. Headshot 35. Gue berpikir kalau kita bisa nembak palanya dapat 35.000. Headshot ini 35 kalau segini doang. Setengah badan 50, knee up 75, kalau full body 100.000. Itu ya, kerja profesional tuh, jangan ini. Malam minggu emosi, selalu sih buat mbaknya kan kena berkali-kali. Wah, jangan disalutin dong orang kena berkali-kali. Sedih harusnya, sedih. Harusnya lebih mahal. Wow, waduh. Mari kita bikin orang yang menyesal jadi tambah menyesal. Ini harusnya bisa lebih mahal tahu. Ini kalau misalkan dia jual katakanlah satu kunci 50.000, terus kita dapat royalti 15% aja tuh kita udah dapat ya 7.500. Bayangin itu kalau kejual satu, kalau kejual 10 udah 75.000 padahal headshot doang. Parah. Mari kita buat orang menyesal jadi makin menyesal. Enggak, Ring. Semangat terus yang tadi ngirim email. Respect Jaya. Di Fiverr aja orang-orang minimal $5 buat headshot. $10 buat setengah, $15 buat full. Ya Allah, lisensi komersial sesukanya nih aja. $25. File AI PS Core $15. Ya. Wah, langsung sedih tuh. Apa? Gambar kepala doang $5. Gua 15.000. Wah, $5 berapa sih sekarang? 75.000, ya nggak sih? 5 kali 15 75 ya, 7 sekitar 75.000. Ya, sedih langsung. Itu belum kepotong 20%. Tetap aja biasanya setelah dipotong 20% pun lebih mahal dari 15.000 men. Itu yang jadi prahara tuh ya. Nah waktu itu gue pergi ke kosan dia buat ngobrol tentang rencananya buka angkringan. Ternyata lagi trading kripto. Tanpa basa-basi dia ngucap, pinjamannya udah cair belum? Gue jawab udah. Nah langsung tuh bang, dia minta sekitar 30% dari pinjaman yang cair buat dimasukin ke trading kripto. Awalnya sih bagus, bisa naik hampir 2 kali lipat. Tapi karena si bang saat ini orangnya serakah, akhirnya dia all in. Namun sayang sekali koin kriptonya ternyata scam dan saldonya pun otomatis hilang seketika. Si tolol. Gue mikirnya anjing nih orang gak mikirin duit. Lanjut next day pas kita lagi nongkrong, dia minta buat cicilan pertama dilunasin kan. Lumayan tuh buat nambah cooldown 1 bulan sebelum cicilan selanjutnya. Jadi ya oke lah gue bayar. Terus sisanya dia diminta sama dia langsung saat itu gue transfer. Dan saat itu juga gue otomatis udah gak megang uang pinjaman. Setelah 2 minggu kayaknya habis rungkat di slot. Dan uang yang dia pakai itu adalah uang pinjaman. Dan dia mau bagaimana lagi. Gak beberapa lama teman gue ini dapat duit kripto. Namun bukannya buat lunasin utang, malah buat modif motor dong. Si goblok aja. Tolong. Oh iya, kalau lo nanya angkringannya bagaimana, seperti yang kalian pikirkan, angkringannya tidak jadi karena modal sudah habis semua. Hingga sekarang saat gue nulis email ini, dia belum ngasih uang cicilan buat pinjol, yang semua uangnya dia makan dan mau gak mau gue yang cicil dari uang saku. Tapi karena uang saku gue juga gak cukup buat cicil, hasil sekarang masih ditagih sama pihak aplikasi. Dan sekarang gue cuma bisa makan nasi putih tanpa lauk karena gak sanggup beli. Ya Allah. Tapi si anjing ini dia malah bisa makan enak, jajan tiap hari, ngerokok sambil ngopi dengan santainya. Setiap kali gue tagih tentang pinjolnya selalu bilang kalau nggak ada uang, yang mana sangat gak make sense mengingat dia juga masih dapat uang saku dari orang tuanya. Saat ini dia masih ngontrak sama gue dan gue pusing setengah mati. Dia ketika lagi tidur lu bekep pakai bantal. Lu bayar nggak tuh? Gue mati gitu. Saat ini dia masih ngontrak sama gue dan gue pusing setengah mati buat lunasin pinjol tersebut. Gue gak mau minjem di pinjol buat lunasin utangnya karena menurut gue itu hanya akan gali lubang buat tutup lubang dan gak akan menjadi lingkaran. Ya lu minta tanggung jawab dia lah, tegas gitu loh jadi lagi. Astagfirullah. Semoga ceritanya bisa diambil pelajaran bahwa jangan terlalu cepat percaya dengan orang yang baru dikenal. Ya Allah. Kata gue sih tampol minta bayar gitu, tusuk-tusuk dikit, wah mati dong anak orang. Gue kalau punya anak ntar anak gue kasih tau kayak ini duit, ini celengan. Masukinnya ke sini. Lo sampai masukin ke
kakek Zeus gue tepak das-dasan lu. Saya mulai nggak nyaman karena semakin dijalanin mereka semakin menebar kebencian dengan saya. Hal yang bikin saya mantap untuk keluar organisasi adalah ketika mereka berdua bilang bahwa event yang dibuat oleh saya dan teman saya untuk event persaudaraan sekolah itu gagal total. Padahal semua orang bahkan sekolah yang diundang ke event tersebut bilang event kami sukses sekali karena sangat seru, dan bahkan guru-guru sekolah lain bilang memang eventnya bagus dan gak nyangka bakalan rame. Tapi sayangnya mungkin mereka iri dengan pencapaian saya ya dan teman saya hingga berkata event itu adalah event terburuk. Mereka bilang begitu depan semua anggota OSIS, MPK, pembina, guru-guru dan kepala sekolah. Ya ini tau gak sih, ini adalah tipikal karyawan di luar sana yang nantinya akan lebih milih jilat atasan daripada kerja. Begini nih, nah gitu ya. Kalau ada yang lain bagus, dia nggak suka yang lain bagus. Jadi kayak, jelek ini mah, gitu. Padahal dianya yang. Saya nangis setelah rapat eval. Walaupun saya merasa itu tidak benar, saya tetap kecewa karena banyak guru-guru mengiyakan hal tersebut karena event tersebut malah bikin banyak yang cinlok katanya. Alasannya sangat aneh untuk dicap buruk kan bang. Iya. Aneh banget sekolah lu dah, kata gue pindah. Saya lebih sering memfokuskan diri untuk belajar dan soal percintaan saya. Namun sepertinya tidak bisa karena entah dari mana wali kelas saya tahu sisi kelam keluarga saya. Keluarga saya memang tidak baik-baik saja bang, karena ayah saya tidak mau menceraikan ibu saya dan menikah siri dengan orang lain. Saya tiba-tiba dipanggil ke kantor dan dikatain sama guru saya. Dia bilang intinya membuat saya sakit hati. Dia bilang begini, ya saya tahu anak broken home seperti kamu emang suka caper. Saya sih lihatnya kamu kasihan ya, pasti mental kamu terkunjang akibat ulah bapakmu. Saya terkejut dan melotot karena bagi saya sebenci-benci saya dengan bapak saya tidak boleh ada menghina bapak saya selain saya. Bagus nih, masuk akal nih, ini make sense nih. Terlebih itu terucap dari mulut seorang guru. Apakah guru pantas seperti itu? Sejak kejadian itu saya menjadi semakin benci. Lalu guru saya bilang bahwa saya dan Sania adalah dua anak broken home yang gila dan membawa masalah ke sekolah. Padahal kami dari awal tidak pernah membawa perihal rumah ke sekolah. Alhasil saya dan Sania jadi sering tidak masuk sekolah karena kami dicap sebagai anak pemalas. PR juga jarang dikerjakan sehingga peringkat saya jatuh terperosok dari 4 ke 18 dari 23 siswa. Syok tentu bang. Tapi syok tidak hanya sampai sini. Guru saya bilang, kamu tahu gak kenapa kamu malas? Karena kamu gila. Syukur-syukur deh teman kamu si Naila itu masih mau nemenin kamu. Bentar lagi juga dia bakalan gila kalau astaga. Kalian juga kan sama-sama broken home. Emang kenapa sih broken? Lu tau gak sih orang-orang sukses rata-rata dari keluarga berantakan? Anjing gitu. Kalian bertiga tuh emang seharusnya gak punya teman sekolah, terutama kamu. Bedanya Naila pintar, kamu bodoh, nilai kamu aja nurun. Saya tahu kamu sipit, banyak uang. Udah apa anjing, tiba-tiba gitu. Tapi kamu gak akan bisa pernah lupain kalau kamu udah gila dari kecil. Di situ saya nangis dan malah berburu sangka sama Sania bang. Mungkin karena saya kalut pikirannya sehingga saya berpikir Sania yang berkata seperti itu. Hingga akhirnya saya juga termakan omongan guru saya dan berusaha menjauhi Naila. Mental saya betul-betul terguncang, saya mogok sekolah dan juga sering curhat ke ibu saya. Tapi hasilnya nihil bang. Apa yang saya bicarakan terlalu fiktif bagi orang tua saya. Namun seberapa berusaha saya menjauhi Naila, dia selalu ada di pihak saya, membantu saya dan membuat euforia kami bersama. TMI aja bang, saya suka K-pop karena Naila. Kami sering hype BTS di kelas untuk sekedar tidak mempedulikan hal-hal di sekeliling kami. Namun sepertinya hal itu tidak berselang lama karena 9 orang teman sekelas saya yang benci dengan saya mulai membuli saya secara verbal. Dari mulai dikatain soal fisik, disebar rumor jelek soal saya yang obsesi dengan cowok yang saya suka, sampai usaha saya gagal untuk mendekatkan diri dengan cowok yang saya suka, hingga saya dan Naila pernah dibilang dikatain pengaruh buruk untuk Najla dan Indah. Ya Allah. Ya memang orang pintar di kelas namun turun peringkatnya. Saya bingung dong kenapa saya terus yang salah gitu. Hingga akhirnya saya punya penyakit GERD. Ini jadi lebih sering kambuh dan bahkan saya mau karena terlalu terbayang suara mereka juga terlalu ngiang. Akhirnya hari itu saya memutuskan untuk menabrakkan diri di jalan. Tapi seperti yang hatinya sudah terikat sama yang lain, Naila minta agar pulang sekolah bareng dia. Dan kami beli papeda gulung di perumahan dekat rumah Naila. Dia juga bilang di motor jika aku harus kuat karena gak lucu jika pikiran negatif masuk karena sudah membonceng Naila. Dia bilang jangan dong, kalau kita mati bareng di atas motor kasihan nanti tiket surga habis. Wah. Soalnya kita kan fallen angel. Wow, bagus. That's a good word by the way untuk orang yang lagi stres. Terima kasih Bang Andri karena dan yang sudah membacakan serta penonton yang mendengarkan kisah saya. Semoga tidak ada lagi orang yang mengalami kejadian buruk seperti saya. Semoga Bang Andri ada calon bayi dan Kara selalu kesehatan. Amin. Dan untuk meter jangan masuk angin ya Bang. Waduh. Yo, terima kasih atas emailnya yo.
Naila adalah teman yang kita butuhkan. Dan wali kelas tadi adalah orang yang harus kita santet ketika kita punya waktu luang. Gue bingung harus berkata-kata seperti apa, men. Mesti kayak ngeselin banget ya. Gue soalnya sudut pandang cowok. Gue kalau ada di posisi kayak gitu gue berontak pasti. Tampol aja bang, berantemin aja bang gitu. Tapi ini cewek gitu, gue jadi nggak paham sudut pandangnya. Reach for help, man. Kalau lu ada di fase-fase masa-masa yang kayak gini, minta tolong bantuan sama orang. Cari teman terdekat. Carilah Naila di luar sana. Tempe. Emang kalau kita terlalu berharap tuh yang ada hanya kecewa, men. Kecewa. Masih gimana pun kita bilang gue nggak berharap apa-apa kok, tapi ketika lu kecewa itu artinya lu berharap, men. Sekarang aku lagi di bangku kelas 3 SMP. Wah, jam segini banget nih. Ngapain? Kata gue pulang udah malam. Ada ABG kelas 3 SMP, men, masih nontonin gue. Anjing, gue selalu percaya kalau yang nontonin gue tuh umurnya dari 1924, 19 sampai 26 gitu. SMP tuh berapa tahun, bro? Bel sekolah berbunyi menandakan waktu istirahat sebelum pramuka. Saat aku sedang membereskan barang-barangku, ada sesuatu yang hilang. Yap, topi pramukaku. Mana gua tahu yang hilang topi pramuka. Terlalu banyak atribut kepramukaan. Ada tali, ada peso, ada dasi, ada klip yang dasi. Jadi sampailah aku di rumahnya, tapi ternyata Uditnya nggak ada. Lagi pergi ke saudaranya. Sedih banget dong, udah panas-panasan malah zong. Tapi emang dasarnya anak kecil, jadi kecewa gak lama-lama. Betul. Gue kayaknya itu salah satu hal yang menyenangkan dari anak kecil deh. Maksudnya kayak ketika kecewa tuh kayak, ya kok gak ada sih. Waktu jalan ketemu hal baru, lupa gitu, kayak ya happy lagi gitu. Sekarang kalau kecewa emang bocah asu gitu. Terus kayak 2 minggu marah gitu. Jadi yang aku ingat, aku udah sampai depan rumah dengan keadaan tubuh penuh lumpur dan sendal hilang 1. Dimarahin, ya jelas, jangan ditanya. Tapi nggak lama-lama soalnya aku mau pergi ngaji. Itu kan kayak kita sebagai anak kecil masalahnya nggak ada, ini kayak ya sendalku hilang, badanku kotor, sampai rumah kayak ngapain sih kamu? Yaudah mandi terus ngaji, balik ngaji kayak oke, udah gitu. Paling bokap cerita ke nyokap kayak, anak lu no, liatin kejebur di lumpur. Udah gitu. What a lovely days. Kirinya ada got gede atau bisa dibilang sungai kecil, soalnya airnya mengalir dan jernih. Aku lewat pinggirnya. Di tengah jalan ada batu bulat gede yang ketanam di tanah, nggak tinggi dan nggak membahayakan biasanya. Tapi hari itu aku kepleset di batu itu terus nyebur ke sungainya. Ya Allah. Airnya nggak dalam, ada ikan kecilnya. Tapi temboknya cukup tinggi buat aku. Aku bengong. Dan lagi hujan mulai turun. Men, lu bisa mati men kalau kayak gini terus. Udah gila lu. Dan lagi-lagi aku ditemuin sama orang lewat. Lupa bapak-bapak atau bukan. Tapi yang pasti aku diangkat ke atas. Dia ditawarin antar pulang. Tapi aku nggak mau. Itu udah setengah jalan ke musola. Dan azan asar udah berkumandang. Aku bingung kalau lanjut ke musola, aku bau dan basah. Ya udah aku pulang kan. Jadi kesian banget bocah sumpah. Anjing polos banget. Men, ini orang kalau didiemin terus di jalannya mati men dia men. Apa jangan-jangan lu windu? Iya. Kalau boleh aku ceritain satu-satu keluarkuanku waktu kecil sampai sekarang ini. Semoga abang dan teman-teman semua berkenan. Makasih udah bacain ya bang. BTW aku cewek. Lu nyebur di lumpur, lu masuk ke parit. Inilah yang gue bilang kayak, men, masa kecil orang-orang tuh lucu-lucu. Apalagi kalau diceritakan kayak gini gitu. Terus kayak kita bisa mengingat masa kecil dulu yang tolol. Gue, masa kecil apa sih yang pernah gue inget? Soalnya masa kecil gue sedih-sedih. Jarang punya waktu sama orang tua gitu. Boker di got.
Orang dengerinnya malah jadi sedih anjing. Apa ya lucu ya? Gue pernah ngeliat temen gue kencing terus bijinya gede. Sekarang gue baru sadar kalau itu turun bro. Terdengar aneh ya kalau dipikir-pikir. Ya ngapain lu ngeliatin temen lu kencing? Ya kagak tahu dulu gue bocah. Apa ya yang lucu ya? Gigi gue pernah patah, lu tau gak? Gigi gue gerowak gitu. Alasannya sederhana. Jadi gue lagi main-main gitu. Jadi kan waktu SD gue itu 2 lantai negeri gitu. Terus hujan, jadi air hujannya tampias gitu. Terus licin. Terus gue main yang kayak lari-larian gitu. Terus tiba-tiba gue didorong sama temen gue. Didorong terus gue jatuh. Gigi gue kena ubin, pecah. Bukan patah loh, pecah, sakit banget waktu itu. Terus dia takut kalau gue ngelapor ke guru atau gue ngelapor ke mak gue dikasih 2.000 dan gue diem. Saya tidak, karena 2.000 banyak banget men waktu itu. Kita sekolah jajan 2.000 gak sih? 1.500, 2.000. Dan gue kayak, oke, iya saya diam gitu. Terus kayak, sampai sekarang kagak. Itu kalau gue ketemu lagi gue tampol tuh bocah semua. Dari situ gue sadar kalau banyak hal bisa dibeli dengan uang. Ada perkara yang cukup lucu sebenarnya, di mana perkaranya ini sendiri rada aneh. Ada sebuah video TikTok yang bilang kalau hazelnut itu kemiri. Tapi ini patut dipertanyakan loh, kok bisa dia bilang hazelnut itu kemiri? Coba kita ke translate.google.com. Kita ketik di sini English to Indonesia. Kita tulis hazelnut. Ternyata emang Google Translate-nya yang tolol. Dia nggak salah dong berarti. Technically speaking, kalau dia nyarinya pakai Google Translate, ya dia nggak salah. Oh coba. Kalau kita balik, kemiri pasti candle nut kan? Candle nut, teman paling atas tuh hazelnut. Kalau dari satu source doang, dia nggak salah. Kalian kalau mau nyobain kacang Jepang yang... Kenapa hazelnut kacang Jepang? Kalian beli kemiri di pasar ya, murah. Terus kalian campurin sama coklat, pasti enak. Enggak bang, lu kalau makan kemiri kagak dibakar, kagak direbus, kagak digoreng, itu racun, lu muntah-muntah. Sembarangan aja lu bikin video. Buat lu yang belum percaya gak sih lu apa yang gue bilang? Kemiri jika dimakan mentah. Kemiri tidak bisa dikonsumsi secara mentah. Kemiri mentah bisa menjadi racun karena mengandung saponin dan porbol. Gue gak bohong men, maksudnya kayak I know this shit dari zaman gue segini gitu. Keracunan akibat kemiri mentah ini juga bisa menimbulkan masalah pencernaan. Jadi kayak lu bisa tiba-tiba somehow muntah-muntah terus kayak mati. Kayaknya gak sampai mati banget sih, tapi kayak ini bukan sesuatu yang sesimpel itu. Sebenarnya gue kasihan sih men. Maksudnya kasihannya adalah karena gimana ya? Dia sudah pede. Maksudnya dia pede memberikan video tersebut, ngasih tahu ke orang-orang this and that-nya gitu, kayak oh ini loh bla 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 gitu. Malu pasti. Cuman ketika dia sudah riset, let's say ke Google Translate, terus kita cari di sini hazelnut itu kemiri, dia jadi punya dasar gitu, dan kita jadi tahu dasarnya dia dari mana. Dasarnya adalah dari Google. Orang banyak yang bilang Google nggak pernah salah, tapi saat ini Google sedang salah sekali. Karena kalau somehow ada orang di luar sana yang melihat kayak wah Popes kayaknya gantung banget nih kalau Popes doang, ayo kita tambahin hazelnut. Hazelnut tuh apa ya? Cari di Google hazelnut kemiri. Kemiri. Kita blender, mati. Hazelnut itu kacang hazel. Apa harus pakai spasi? Well, kalau pakai spasi sama nggak pakai spasi beda sih. Hazelnuts, kacang hazel. Intinya jangan makan kemiri mentah. Lu bisa mati keracunan. Well, mungkin gak yang sekeracunan itu banget, tapi kayak lu bakal gitu. What is my problem? I smile to hide the pain. Wah, untung gue kagak kaget. Saya tidak kaget lagi dengan hal-hal mengagetkan di sosial media. Editormu gimana nih, bekerja di luar job desk gak? Iya, Irfan bekerja di luar job desk, yaitu memberi makan kucing. Gue nggak tahu ya.
kayaknya Windu sih yang bener-bener di luar job desk. Karena dia itu tipikal orang yang seenggak enakan itu kan. Jadi gini. Gua kan kadang record, kadang enggak. Kadang tuh kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan banget, Windu tuh nggak tahu mau ngerjain apa kan di rumah. Terus kayak yang dia melihat sesuatu yang harus dikerjakan sama dia. Pernah kan lagi nggak ada kerjaan hari itu kan. Terus gue kayak bingung. Samping kelotak-kelotek. Kata gue ngapain sih orang anjing. Gue buka pintu kamarnya, dia di kamar lagi benerin kabel anjing. Jadi ada, lu tau gak sih kabel-kabel colokan yang panjang itu? Ada beberapa kabel gue yang rusak. Terus kayak dia dikerjain gitu kayak. Terus gue kayak ngapain sih gitu. Kalau itu consider nggak ya? Itu consider gak sih? Maksud gue kayak dia punya integritas gitu loh. Maksudnya kayak ketika dia tidak melakukan sesuatu tapi tetap dibayar, dia melakukan sesuatu gitu. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu yang lucu aja gitu kalau dipikir-pikir. Tapi kalau misalkan sampai nggak dikasih makan, sedih nggak sih men? Kayak jadi pocong termasuk job desk, termasuk kayaknya. Kayak itu job desk yang dia cari-cari juga sebenarnya. Maksudnya nggak perlu, tapi dicari-cari ya sama tuh orang aja. Oh, yang paling di luar job desk banget adalah waktu itu kan gue pergi ya, kayaknya gue pergi deh. Terus gue nggak record video, tapi gue ada rencana untuk bikin kolam lele. Yang terpal itu. Terus Windu mungkin karena nggak tahu ya mau ngapain, atau gue sempat ngasih tahu kayak, gue sempat ngasih video tutorial untuk kita jadikan patokan ketika nanti kita bikin si kolam lele ini. Gue pergi tuh sama Ara kemana gitu. Terus besoknya tiba-tiba udah jadi beberapa part-part yang siap dibikin. Dan jadi itu kolam ikan lele 2x1 kan sih kalau nggak salah. Iya 2x1 kurang di luar job desk apa lagi gitu. Bikin kolam lele dari paralon. Aneh banget aja. Respect.